Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semua? Kita sudah sampai di materi ke-10 ya. Investment. Jadi nanti saya fokus pada investasi atau dua hal ini, yaitu debt investment serta equity investment. Jadi ada dua tipe dari aset keuangan tadi, debt investment dengan equity investment ya. Apa yang memotivasi perusahaan untuk melakukan investasi sebenarnya adalah karena adanya keinginan untuk menerima atau mendapatkan pengembalian yang lebih tinggi, ataupun juga adalah untuk keamanan dari operasi ataupun financing arrangement dengan perusahaan yang lain. Bagaimana kita mengklasifikasikan ataupun mengukur dari financial asset? Sebenarnya ini tergantung dari dua kriteria, yaitu perusahaan ini model bisnis perusahaan itu yang digunakan untuk memanage financial asset itu seperti apa. Kemudian apakah karakteristik dari arus kas kontraktual dari financial investment. Jadi tadi klasifikasinya ada dua ya. Ada yang kita masukkan sebagai debt investment, ada yang kita masukkan sebagai equity investment. Nah, pengukuran untuk klasifikasi ini hanya ada dua, yaitu yang pertama itu adalah biaya perolehan yang diamortisasi, amortized cost, atau kita menggunakan nanti fair value. Kapan kita menggunakan amortized cost, kapan kita menggunakan fair value, ini sangat tergantung sekali pada model bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Kalau ini adalah dimiliki untuk kemudian ditagihkan dan ada juga kontraktual mengenai arus kas, maka ini kita harus perlakukannya pengukurannya dengan menggunakan amortized cost. Tetapi jika tidak, maka kita menggunakan fair value. Ya, menggunakan fair value. Tapi kalau equity, ini memang hanya ada satu pengukuran saja, yaitu menggunakan fair value. Nah, debt investment sendiri ini adalah dikarakteristikkan sebagai adanya kontraktual pembayaran di tanggal tertentu dari pokok. Ya, dari pokok, kemudian juga ada bunga di situ. Yang bunga ini diperoleh dari pokok, jumlah pokok yang terjadi. Nah, perusahaan ini biasanya memasukkan atau mengkategorikannya ke dalam 3 kategori ya. Untuk yang debt investment ini ada yang kita katakan sebagai held for collection, jadi dimiliki untuk kemudian ditagih. Kemudian ada held for collection and selling, nanti juga dijual, atau memang adalah trading. Ya, ada 3 ya. Nah, held for collection tadi ini pasti dilakukan valuasinya adalah melalui amortized cost. Yang dua lagi, baik held for collection and selling maupun trading securities, ini penilaiannya didasarkan pada fair value. Nah, untuk unrealized gain or losses, kalau ini adalah held for collection, ini nggak perlu dicatat. Sementara kalau untuk held for collection and selling, ini kita harus melakukan pencatatannya sebagai other comprehensive income dan sebagai bagian dari komponen ekuitas. Ya. Tapi kalau trading securities, maka ketika terjadi unrealized gains or losses, kita harus mencatatnya sebagai net income atau diakui di net income-nya. Adakah terjadi other income? Kalau di held for collection, kalau memang ternyata ada bunga, maka kita harus mencatatnya ketika bunga itu kita peroleh. Atau kalau memang ini kita jual, held for collection ini kita jual, maka apakah kemudian ada gain, ada
ataupun loss yang terjadi, ini juga kita harus catat. Di held for collection and selling ini juga sama. Jadi kalau di bunga, ini bunganya harus kita catat ketika bunga itu kita terima. Sama. Jadi tiga hal ini atau tiga kategori ini other income-nya perlakuannya adalah sama. Oke, mari sekarang kita bicara mengenai debt investment dengan menggunakan amortized cost. Contohnya adalah perusahaan Robinson ini membeli 100.000 obligasi dengan bunga 8%, obligasinya Evermaster ya di 1 Januari 2019 pada tingkat diskonto 92278. Jadi obligasinya sendiri harganya itu sebenarnya adalah atau nilainya adalah 100.000 tapi dibelinya dengan nilai 92278, lebih murah, berarti kan terjadi diskonto. Obligasi ini memiliki jatuh temponya 1 Januari 2024. Berarti 5 tahun kan, dari 2019 ke 2024, dan memperoleh 10%, di mana bunga ini akan dibayarkan di 1 Juli dan 1 Januari. Nah, jadi berarti pada tanggal perusahaan Robinson ini melakukan pembelian 1 Januari 2019, maka kas yang kita terima berapa nih? Robinson melakukan pembelian. Kas yang kita keluarkan berapa? Atau kas yang dikeluarkan Robinson berapa? 100.000 atau 92278? Kasnya adalah 92278. Sehingga kita memperlakukan atau Robinson ini memperlakukan debt investment ini senilai 92278. Pengakuannya adalah 92278. Nah, ini ini adalah schedule amortisasi dari obligasi tadi. Diperolehnya kan nilainya 92278 ya di 1 Januari 2019. Tetapi perhatikan bahwa obligasi ini memiliki jangka waktu 5 tahun. Hanya saja bunga dibayarkan 2 kali, 2 periode. Semi annually. Anda kalau nanti menemukan soal seperti ini, Anda harus perhatikan betul-betul ini apakah annually atau semi annually, karena perhitungannya nanti akan beda. Karena dia semi annually, bunga dibayarkan 2 kali dalam 1 periode, berarti bunganya kita bagi 2. Ya. Sementara periodenya kita kali 2. Periodenya tadi kan 5 tahun, berarti kita kali 2, 10. Di sini ada 10 kali pembayaran bunga, penerimaan bunga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Totalnya 40.000. Ya. Cash receipt yang kita terima, nih dilihat, obligasi 100.000, bunga 8%. Nah, berarti kan bunganya adalah 8%, itu maksudnya setahun. Sehingga kalau periodenya 2 kali, setengah tahunnya kita akan terima 4%. 4% dari 100.000. Ya, 4% dari 100.000. Interest revenue ini datanya kita peroleh dari ini, bunga yang ini. Jangan keliru ya, ini bunga ada 2 nih, ada yang 8%. 8% ini hanya untuk mencari berapa bunga yang kita terima setiap periodenya. Sementara yang ini, bunga yang di sini, ini adalah untuk menghitung interest revenue. Jadi kalau di situ dikatakan 10%, karena ini semi annually, berarti setiap periode kita hitungnya adalah 5%. 5% dari berapa? Dari ini nih, 92278. Ya, maka ketemu 4614. Amortisasi diskontonya ini adalah interest revenue dikurang dengan cash receipt 614. Tinggal kita jumlahkan antara 614 dengan 92278, ketemu 92892. Perhatikan obligasi kita, obligasi tadi nilainya adalah 100.000. Sementara pada saat kita Robinson ini beli, ini harganya adalah 92278. Berarti kan dari 92278 ke 100.000 ini harus diapain? Ditambah apa dikurang? Ditambah kan ya, ditambah. Masalahnya tadi adalah ditambahnya berapa nih? Ini tadi tambahnya ya.
Jadi nilai dari amortisasi diskonto ini yang kita jumlahkan dengan nilai sebelumnya 92278. Anda kalau lakukan ini di Excel, Anda hanya lakukan yang ini nih. 4000, 4614, ketemu 614, ketemu 92892. Tinggal tarik ke bawah, seret gitu ya. Nanti ketemu yang 100.000 di sini. Oke ya. Nah, di tanggal pembayaran bunga pertama ini berarti 1 Juli 2019. Bunga yang kita terima, cash yang kita terima, ini kan 4.000. Tetapi pendapatan bunganya sendiri adalah 4614. Yang ini harus kita perlakukan sebagai apa? Ini pertama tadi kita memperlakukannya sebagai apa? Debt investment 92278. Debt investment ini nanti pada akhir periode nilainya harus menjadi 100.000. Ya, kalau di sini debt investmentnya adalah pada sisi debit, berarti supaya nanti dia menjadi 100.000 itu juga harus didebit, sehingga di tanggal pembayaran bunga ini kita akan memperlakukannya sebagai kas 4.000 pada debt investment 614 debt investment 614 pada interest revenue 4614. Ya. Oke. Kemudian perusahaan ini, Robinson ini juga mengakui adanya accrued interest dan amortisasi diskonto di 31 Desember. Jadi bunga ini sebenarnya kan yang dibayarkan setiap 1 Juli dan 1 Januari. Masalahnya 1 Januari ini adalah sudah pindah tahun. Dia bukan 2019 tetapi 2020. Padahal sebenarnya revenue yang kita terima di 1 Januari ini adalah revenue miliknya 2019. Sehingga sebenarnya ada jurnal penyesuaian di sini untuk pendapatan bunga. Jadi di 31 Desember kita harus memperlakukannya sebagai interest receivable, ya, piutang bunga 4.000, debt investment 645, ada interest revenue 4645. Bedanya dengan yang 1 Juli pembayaran bunga tadi kan di sini. Kalau yang 1 Juli karena kita langsung terima, maka kita perlakukan sebagai kas. Yang ini, yang kedua ini, kita menerimanya baru tanggal 1. Tapi kan kita harus mengingat bahwa kita menggunakan matching principle, ya, di mana pendapatan maupun beban itu harus diakui pada saat periode. Nah, di sini periodenya ini harus kita akui di sini nih. Interest receivable debt investment pada interest revenue 4645. Kalau kita lihat di financial position di 31 Desember itu, maka akan terlihat debt investmentnya 9357 nih. 31 Desember. Kemudian ada interest receivable 4.000. Ya kan? Piutang itu kan masuk di statement of financial position. Ya, piutang bunga 4.000 di sini. Sementara di income statement ini akan muncul pendapatan bunga. Pendapatan bunganya dari mana? Dari yang Juli dengan yang Januari. Kan dihitung tadi. 9259. Kemudian asumsikan bahwa Robinson ini menjual investasi di tanggal 1 November pada kurs 993/4. Kurs 993/4 ini berarti bisa kita samakan dengan 99,75% ya. Plus accrued interest. Sehingga nanti Robinson ini akan mencatatnya sebagai debt investment 522. Nah, jadi gini. Bunga terakhir itu adalah 1 Juli 2021 dan baru akan diterima lagi bunga di 1 Januari 2022, sementara investasi ini dijual di 1 November 2021.
Berarti antara 1 Juli 2021 ke November 2021 itu ada 4 bulan. Ya, 4 bulan. Kita ngitungnya di sini nih. Ada di situ diskonto amortisasi 783. Ya, 783. Berarti 783 dikalikan dengan 4 bulan tadi atau 4/6. Ya, 4/6. Maka ketemulah 522. Sorry, 522. 783 kalikan 4/6, 522 ya. Debt investment pada interest revenue 522. Nah, ini untuk menghitung gain or loss, di sini ternyata ada gain ya. Kenapa? Karena kita menjualnya dengan harga 99.750. Ya, 99.750. Ini exclusive of accrued interest. Exclusive. Kemudian dikurangi dengan book value of bond 1 November 95671, lalu tadi ada amortisasi diskontonya 522 sehingga ada gain on sale of bonds-nya 3557. Yang ini kita catatnya sebagai kas yang kita terima. Kas yang kita terima itu bukan hanya sebesar 99.750 ya, tetapi kita juga akan menerima bunga. Pendapatan bunga senilai berapa? Senilai 4/6 tadi. 4 bulan ya, 4 bulan dikalikan dengan 4.000. Setiap periode kita kan terima 4.000. Tetapi karena ini kita baru menerimanya baru 4 bulan, maka kita perlakukan sebagai 4/6. Kita akan memperlakukannya sebagai interest revenue 2667. Debt investment 96193, gain on sale of investment 3557. Untuk yang debt investment, untuk yang held for collection and selling, sebenarnya pengakuannya ini di awal itu sama dengan pencatatan kita atas held for collection. Artinya ini juga harus dicatatnya pada biaya perolehan diamortisasi. Masalahnya adalah nanti pada saat akhir pelaporan, biasanya tanggal 31 Desember kan, maka perusahaan ini harus melakukan penyesuaian untuk yang amortized cost-nya ke nilai ke fair value. Ya, jadi harus ada penyesuaian. Dan bila mana terjadi gain or losses, ini harus dilaporkan sebagai bagian dari OCI, Other Comprehensive Income, ya. Jadi ini contohnya ada perusahaan Graf ini membeli obligasi nilai 100.000, bunga 10%, jangka waktu 5 tahun di 1 Januari 2019 dengan bunga dibayarkan di 1 Juli dan 1 Januari. Bond ini, obligasi ini kemudian dijual di harga 108.111 dan menghasilkan premi obligasinya senilai 8.111. Effective interest rate-nya adalah 8%. Ya. Jadi di 1 Januari ini perusahaan Graf ini melakukan pembelian, di mana pembelian ini nilainya adalah senilai 108. Ya. Kemudian ya ini schedule amortisasinya kita lihat diperoleh dengan harga 108. Diperoleh dengan harga 108.111. Kemudian di akhir periode nilainya harus 100. Periode pembayaran itu adalah 5 tahun tetapi semi annually. Sehingga bunga ini kita bagi 2. Bunganya 10%, ini kita bagi 2 jadi 5%. 5% dari berapa? 5% dari obligasi tadi nilainya 100.000.
Berarti kan 5.000 sepanjang 10 periode pembayaran. Interest revenue-nya ini adalah 8%, tapi 8% ini setahun. Berarti kalau setengah tahun 4%. 4%. 4% dari mana? 4% dari sekian. 108.111. Ketemu 4324. Kemudian amortisasinya diperoleh dari cash receipt dikurang dengan interest revenue. 676. Kemudian nilai yang di sini ini kita kurangkan. Jadi beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu ditambahkan, yang ini dikurangkan. Kenapa? Karena yang nilai di sini ini lebih besar dari yang di sini. Saat pelunasan ini nilainya harus sebesar obligasi yang tertera di surat obligasi tadi. Ya, maka muncullah nilai masing-masing seperti ini. Interest revenue di tanggal 1 Juli 2019 pada saat kita menerima ini. Kita kan terimanya 5.000. Berarti pengakuan kita interest revenue 4324. Nah, ini kita perlakukan sebagai apa nih? Kalau ini kan jelas. Ya, kas yang kita terima 5.000. Ini kita perlakukan sebagai interest revenue. Ya, interest revenue. Ini debit, yang ini kredit. Sudah kelihatan kan, ada selisih kan? Yang debitnya 5.000, kreditnya 4324. Berarti ada kredit lagi nih senilai 676. Tapi namanya apa? Apakah namanya bond premium amortization? Kan gak mungkin. Berarti perlakuannya adalah kas 5.000, debt investment 676 pada interest revenue 4324. Di logika aja. Kita tadi memperlakukan pertama kali itu debt investment-nya sisinya debit 108.111. Kalau kita tahu bahwa nanti pada akhirnya nilai dari debt investment itu adalah 100, ya berarti kan kalau tadi kita debit dengan nilai 108 harus ada kredit supaya nilainya pada akhir periode itu menjadi 100. Ya, logikanya dimainkan. Debt investment di sini adalah pada sisi kredit. Berbeda dengan yang tadi, debt investment itu justru pada sisi debit. Jadi sangat tergantung pada cash receipt ini lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan yang ini, yang interest revenue-nya. 31 Desember, Graph ini membuat jurnal. Ingat 31 Desember itu berarti ada jurnal penyesuaian ya. Jurnal penyesuaian. Kenapa? Karena ini tadi bunga itu baru akan dibayarkan di 1 Januari. Padahal kan sebenarnya bunga ini miliknya 2019, bukan miliknya 2020. Meskipun dia baru akan dibayarkan di 2020. Jadi akan ada jurnal penyesuaian interest receivable debt investment pada interest revenue 4297 nilainya. Nah, totalnya 5.000. Totalnya adalah 5.000 ya. Oke. Nah, ini interest revenue sebenarnya untuk tahun 2019 kan sekian. 4324 dengan 4297. Makanya ini harus dicatat nih interest revenue-nya. Kalau kita tidak melakukan jurnal penyesuaian, keliru. Karena berarti interest revenue kita jadinya cuma yang ini. Padahal bukan. Interest revenue kita harusnya 8621. Oke. Kemudian, asumsikan bahwa 31 Desember 2019 fair value dari bond ini adalah 105. 31 Desember. Ya, 31 Desember. Kalau 31 Desember ini kan nggak ada nih data 31 Desember. Tapi yang paling mendekati yang mana? 1 Januari yang paling mendekati. Maka kita lihat data 1 Januari ini nilainya 106.732. Sementara fair value-nya adalah 105. Berarti akan kita catat sebagai unrealized holding gain or loss equity 1732 pada fair value adjustment 1732. Kan selisihnya sekian. 16732 ke 105. Ada selisih sebesar 1732. Ya.
fair value ini lebih kecil nilainya dibandingkan dengan carrying amount. Misalkan perusahaan web memiliki dua sekuritas yang diklasifikasikan sebagai held for collection and selling. Jadi perusahaan web ini memiliki atau membeli dua obligasi dari dua perusahaan. Satu perusahaan miliknya Watson, satu perusahaan miliknya Anacom. Yang Watson ini bunga 8%, yang Anacom ini bunga 10%. Amortized cost-nya ini untuk Watson saat itu 31 Desember 2019 ya. 93537, fair value-nya diketahui 103.600. Berarti di sini ada gain 10.063. Anacom amortized cost-nya 200, fair value-nya 180.400. Ada loss, unrealized loss 19.600. Sehingga ada fair value adjustment yang harus kita buat senilai 9537. Maka di 31 Desember ini kita harus mencatatnya sebagai unrealized holding gain or loss equity pada fair value adjustment 9537. Jadi fair value itu ini harus kita lakukan di setiap akhir periode. Ya. Akhir periode itu harus kita lakukan supaya kita bisa melihat apakah terjadi unrealized gain atau terjadi unrealized loss. Nah, kalau misalkan perusahaan ini menjual obligasinya sebelum jatuh tempo, maka kita harus memastikan bahwa kita sudah menghilangkan debt investment ini dari nilai-nilai amortisasi cost of bond sold-nya. Jadi misalnya ini adalah tadi perusahaan ini di tanggal 1 Juli 2020 ini menjual dengan nilai 90.000. Di mana pada saat itu diketahui amortized cost-nya 94.214. Jadi harga jualnya itu lebih rendah dibandingkan dengan amortized cost-nya. Sehingga ada di sini loss 4214 yang harus kita perhitungkan sebagai loss on sale investment 4214, kas yang kita terima 90.000 dan kreditnya itu adalah debt investment 94214. Web ini melaporkannya sebagai kerugian ini di other income and expense ya pada bagian laporan laba rugi. Jadi kalau kita asumsikan saja bahwa tidak ada lagi pembelian dan penjualan obligasi di 2020, maka bisa kita lihat di sini bahwa yang ada itu hanya obligasinya Anacom. Katakanlah amortisasinya pada saat itu 31 Desember 2020 itu adalah 200 dan diketahui fair value-nya 195 sehingga ada unrealized loss di sini ya. Ada unrealized loss-nya 5.000. Tapi perhatikan bahwa sebelumnya ini sudah ada fair value adjustment balance-nya. Sehingga ada fair value adjustment di sini senilai 4537. 5.000 dikurang minus 9537. 4537. Maka kita buat jurnal fair value adjustment 4537 pada unrealized holding gain or loss equity 4537. Nah, ini tampilannya di statement of financial position. Ada investment itu muncul di situ akun dengan nama debt investment ya, held for collection and selling 195, kemudian interest receivable ini belum dihitung lagi, kemudian ada equity accumulated other comprehensive loss-nya 5.000.
Sementara di laporan laba rugi akan muncul interest revenue dan loss on sale of investment 4214. Bagaimana dengan yang trading? Trading ya, trading. Sama yang trading, fair value juga yang harus dilakukan oleh perusahaan. Kemudian unrealized holding gain and losses ini dilaporkan sebagai bagian dari net income. Ini contohnya, asumsinya adalah 31 Desember 2019, Western Publishing ini memiliki sekuritas portofolio seperti ini ya. Jadi ada mereka membeli atau berinvestasi untuk obligasi. Obligasinya Burlington, kemudian GM Corporation serta Time Warner. Yang ini bunga 6%, GM Corporation 7% bunganya, Time Warner 8% bunganya. Pada tanggal 31 Desember 2019 ini diketahui amortized cost-nya masing-masing seperti ini ya. 43860, ada lagi diketahui fair value-nya. Sehingga ada muncul di sini unrealized gain or loss. Burlington ini dia gain. GM Corporation ini loss. Time Warner ini gain. Sehingga ada fair value penyesuaiannya adalah 3750. Jadi ada 3 obligasi yang pada saat itu dimiliki oleh perusahaan. 31 Desember Western Publishing ini membuat penyesuaian entry penyesuaian untuk fair value adjustment untuk mencatat terjadinya peningkatan value serta unrealized holding gain. Jadi tadi diketahui ada amortized-nya sekian gitu ya. Kemudian ada fair value-nya kan tadi sekian. Maka fair value adjustment pada unrealized holding gain or loss income itu adalah sebesar 3750. Oke, saya langsung saja pada contoh soalnya. Hardy AG ini melakukan pembelian obligasi yang diterbitkan oleh German Central Bank, di mana ini merencanakan untuk menagih, menghold the debt investment sampai dengan tanggal jatuh tempo 5 tahun ya. Jadi 31 Desember 2019 diketahui amortized cost investasi ini adalah 100.000, fair value-nya pada akhir Desember itu 113. Kalau Hardy ini memilih fair value option, ya, maka kita akan mencatatnya sebagai debt investment pada unrealized holding gain or loss income senilai 13.000. Hardy harus menggunakan debt investment ini untuk mencatat perubahan in fair value-nya di 31 Desember. Jadi kan sebenarnya perlakuannya kan sama seperti tadi ya. Tidak menggunakan fair value adjustment account. Kemudian unrealized gain or loss ini dicatat sebagai bagian dari net income. Oke ya. Kemudian equity investment sekarang. Equity investasi. Ekuitas. Kalau yang tadi itu adalah debt investment, utang. Yang ini ekuitas. Jadi kalau kita lihat ekuitas itu komponennya apa sih kalau di laporan posisi keuangan? Komponennya adalah saham. Jadi ketika kita bicara mengenai equity investment, maka ini adalah kaitannya dengan ketika kita atau perusahaan ini melakukan pembelian atas saham. Saham biasa, saham preference ya. Ini bisa jadi seperti itu. Nah, biaya-biaya yang terjadi ini meliputi adalah biaya ketika kita melakukan pembelian dari sekuritas itu. Nah, juga kita harus memperhitungkan adanya biaya komisi atau fee.
yang harus kita catat sebagai beban. Jadi ketika kita membeli surat berharga ini ya, saham, obligasi maupun yang lain-lain, itu jangan bayangkan bahwa ini kita membelinya seperti kita beli karcis. Beli karcis kita dapat tiketnya. Beli saham kita dapat sahamnya. Nggak begitu. Karena kita membeli ini melalui orang ketiga, yaitu broker. Dan broker itu akan dapat komisi. Sehingga ada beban yang menjadi tanggungan kita atas komisi ataupun fee yang dibayarkan kepada broker. Nah, equity investment ini sangat tergantung sekali pada jumlah kepemilikan yang kita miliki. Kalau kepemilikannya adalah kurang dari 20%, ya, kepemilikannya kurang dari 20% atau saham yang kita miliki itu kurang dari 20%, maka sebenarnya kita tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Kepemilikan kita antara 20 sampai 50%, maka pengaruh kita signifikan. Kepemilikan kita lebih dari 50%, maka kita dikatakan sebagai memiliki pengendalian. Sementara untuk metode penilaiannya, kalau ini kurang dari 20%, kita menggunakan fair value. Antara 20 sampai 50 kita menggunakan equity method, lebih dari 50 kita menggunakan konsolidasi. Nah, saya memulainya dari yang kurang dari 20%. Kurang dari 20% itu ada yang trading, ada juga yang non-trading option. Dua-duanya valuation-nya kita menggunakan fair value. Jika terjadi unrealized holding, gain or losses, maka untuk trading kita mencatatnya di net income. Sementara kalau ini adalah non-trading option, kita mencatatnya di OCI, Other Comprehensive Income, dan sebagai bagian dari komponen ekuitas. Ya. Nah, untuk yang other income effect-nya bagaimana? Untuk yang trading maupun non-trading, perlakuannya sama. Jadi kalau perusahaan yang menerbitkan saham ini membagikan dividen, maka kita harus mencatatnya ketika dividen ini dibagikan. Ataupun ketika kita menjual saham ini tadi, kita memperoleh keuntungan atau kerugian, maka kita harus mencatatnya keuntungan kerugian itu dari penjualan. Untuk yang kepemilikan di antara 20 sampai 50%, valuation-nya tadi pakai equity method ya. Kalau ada unrealized holding gain or losses, ini nggak perlu dilakukan pencatatan. Nah, untuk other income effect-nya, ini disesuaikan dengan proporsi saham yang dimiliki. Jadi, ketika investi atau perusahaan yang menerbitkan saham ini mengumumkan mengenai laba perusahaannya, berarti kita juga harus mencatatnya sesuai dengan proporsi saham yang kita miliki. Itu untuk yang holding di antara 20 sampai 50%. Kalau yang lebih dari 50 bagaimana? Kalau untuk yang lebih dari 50 tadi valuasinya adalah melalui konsolidasi ya. Untuk yang unrealized holding gain or loss ini tidak dilakukan pencatatan, begitu juga ketika terjadi other income effect ini tidak perlu. Sekarang kita mulai dari yang kepemilikannya kurang dari 20 ke 20%. Ya. Investment valued at fair value, pada fair value, kemudian mencatat unrealized gain and loss di net income tadi. Ini kenapa 2 kali ya? Nah ini, 3 November 2019 Republik ini melakukan pembelian ordinary share di 3 perusahaan di mana setiap investasi ini kurang dari 20%. Jadi membeli sahamnya Burberry, membeli sahamnya Nestle, membeli sahamnya Saint Regis Pop senilai total 718.550. Jadi nanti
Jurnal yang dibuat perusahaan adalah equity investment pada kas nilainya 718,550. Sebentar, ini tadi tanggal berapa ya? 3 November 2019. Nah, di 6 Desember 2019 ini Republik ini menerima cash dividend nilainya 4.200 dari investasi saham Nestle. Jadi ceritanya ini baru Nestle yang di tanggal 6 ini membagikan, bukan sekedar mengumumkan ya, tetapi membagikan saham. Sehingga Republik ini mencatatnya sebagai kas pada dividen revenue 4.200. 31 Desember 2019 kita bisa melihat baik itu carrying value maupun fair value yang ada dari tiga komponen saham yang tadi dibeli oleh perusahaan. Ada Burberry, ada Nestle, ada St. Regis Pulp. Ada carrying value-nya sekian, ada fair value-nya masing-masing, sehingga kita bisa menghitung ada unrealized gain or loss. Burberry ini fair value-nya lebih besar dibandingkan carrying value-nya, sehingga ada gain. Nestle itu fair value-nya lebih kecil sehingga ada loss. Sementara St. Regis ini juga terjadi loss. Jadi nanti kita harus melakukan fair value adjustment senilai 35.550. Di 31 Desember kita akan melakukan jurnal unrealized holding gain or loss pada fair value adjustment 35.550. 23 Januari Republik ini menjual semua saham Burberry dan dia menerima 287.220. Katakanlah bahwa biaya dari perolehan Burberry ini adalah 259.700. Maka memperoleh gain senilai 275.20. Bentar, 259.700. Oh iya, 259.700 ya untuk Burberry ya. Sehingga ada gainnya senilai 275.20. Kas yang diterima 287.220, equity investment 259.700 pada gain on sale investment 275.20. Sebagai tambahan, asumsikan tanggal 10 Februari 2020 Republik ini melakukan pembelian beli lagi dari Continental Tracking saham biasa senilai 255. Ini diperoleh dari 20.000 lembar saham dikalikan dengan harga per sahamnya 12,75. Nah, terus ada biaya komisi nih 1.850. Jadi ini tampilan dari portofolio perusahaannya Republik ini ya, ada Continental Tracking, fair value-nya sekian 31 Desember sehingga ada gain. Nestle ini juga gain. St. Regis ini loss. Tapi terus ada fair value adjustment sebelumnya kan senilai 35.550. Sehingga fair value yang perlu kita lakukan ini adalah 101. 66.100 dikurang dengan 101. 66.100 dikurang dengan 35.550. 66.100 dikurang minus 35.550 ya, 101.650. Ya, sehingga di 31 Desember 2020 ini kita menjurnalnya fair value adjustment 101.650 pada unrealized holding gain or loss income 101.650. Equity investment untuk non-trading OCI ini sama saja sebenarnya dengan trading equity investment kecuali bahwa pencatatan unrealized holding gain or loss. Jadi perusahaan ini harus melaporkan unrealized holding gain or loss-nya sebagai OCI ya untuk yang non-trading. Contohnya di 10 Desember 2019 Republik ini melakukan pembelian 1.000 lembar saham
Houghton Company dengan harga 20,75 per saham atau totalnya 20.750. Ini saham ini totalnya adalah kurang dari 20%. Houghton adalah distributor dari Republik ya, Republik. Jadi ceritanya kalau di Amerika itu kan ada negara-negara bagian ya, di mana negara bagian itu masing-masing punya kebijakan sendiri-sendiri. Jadi kebijakannya adalah harus juga memiliki saham yang berasal dari negara bagian itu. Makanya kemudian Republik ini beli sahamnya dari Houghton Company itu. Sehingga di tanggal pada saat transaksi di tanggal 10 Desember 2019 ini Republik mencatatnya sebagai equity investment 2750 pada kas 2750. Misalkan di 27 Desember 2019 Republik menerima kas dividen dari Houghton Company nilainya 450. Kita harus catat ya, kas pada dividen revenue 450. 31 Desember Republik Investment di Houghton memiliki nilai seperti ini. Carrying value-nya 2750, fair value-nya 24, kemudian ada unrealized loss, unrealized gain ya, karena fair value-nya lebih besar dari carrying value. Nah, jurnalnya adalah equity investment pada unrealized holding gain or loss 3250. Ini di financial position-nya, statement of financial position, ada di situ equity investment, kemudian accumulated other comprehensive gain ya. Jadi masuknya di sini. 3250. Sementara di laporan posisi di laporan laba rugi komprehensif muncul dividen revenue 450, unrealized holding gain 3250. Di 20 Desember 2020, Republik menjual semua sahamnya Houghton Company Ordinary Share yang diterima pada saat itu. Dia 22.500. Fair value di 31 Desember ini 24.000 untuk Desember 2019. Sementara 2020 nilainya 22.500. Jadi ada unrealized holding loss di situ 1.500. Unrealized holding gain or loss pada equity investment 1.500. Kemudian penjualannya sendiri, kas yang kita terima 22.500, kas yang diterima Republik 22.500 pada equity investment 22.500. Untuk yang kepemilikan antara 20 dan 50%, katakanlah saya langsung aja deh contohnya. Nah, fair value method, bisa gunakan fair value method, bisa menggunakan equity method. Misalkan di 2 Januari 2019, Maxi Company ini mengakuisisi 48.000 lembar saham, 48.000, atau ini sebenarnya setara dengan 20% dari kepemilikan Mini Company. Maxi Company ini beli sahamnya Mini Company. Jumlahnya itu adalah 48.000 lembar. Di mana per lembarnya harganya 10.000. Totalnya ini sebenarnya adalah 20%, ya, 20%. Kalau kita gunakan fair value method, maka pencatatannya adalah equity investment pada kas 480. Katakanlah selama sepanjang 2019 Mini Company ini melaporkan net income 200.000. Ya, net income 200.000. Nah, kalau melaporkan net income 200.000, kalau pakai fair value method kita tidak melakukan pencatatan apa-apa. 31 Desember 2019, Mini Company ini memiliki fair value senilai 576.
Tadi nilainya 480, ternyata di 31 Desember itu fair value-nya adalah 576. Berarti ada selisih sebesar 96. Ya. Kita perlakukan sebagai fair value adjustment pada unrealized holding gain or loss income 96. Di Januari 28 Januari 2020, ini perusahaan mini ini mengumumkan lagi dan membayar cash dividend 100.000. Ya. Nah, karena Maksi ini menerimanya adalah kepemilikan saham dia 20%, berarti dia terima 20% dari 100.000, 20.000. Kas pada dividen revenue 20.000. Sepanjang 2020, Mini ini melaporkan terjadi net loss. Ini berarti tahunnya tahun 2020 ya. Mini melaporkan terjadinya net loss 50.000. Ini artinya kan kalau Maksi Company ini memiliki 20%, harusnya dia nanggung 10.000 gitu ya. Tapi ini tidak dilakukan pencatatan ya. Kalau menggunakan fair value method. 31 Desember 2020, Mini Company ini memiliki fair value senilai 528. Senilai 528. Kita harus nyatetnya sebagai apa? Kita harus nyatetnya sebagai unrealized holding gain or loss income pada fair value adjustment. Nilainya berapa? Perhatikan bahwa di awal itu kita catat equity investment itu senilai 480. Kemudian ada kita melakukan penyesuaian fair value adjustment 96. Lalu ada lagi informasi bahwa fair value itu adalah 528. Sehingga ini kita mencatatnya sebesar 48.000. 480 tambah 96 dikurang 528. Ini kalau kita gunakan fair value method. Equity method bagaimana? Sama, equity investment pada kas pada saat kita pertama kali membeli ini, tetapi ketika perusahaan investi ini mengumumkan terjadinya net income, maka kita memperlakukannya sebagai equity investment pada investment income 40.000. Ya, 40.000-nya dari mana? Kita kepemilikan sahamnya adalah 20%. 20% dari 200.000 berarti 40.000. Kemudian ketika perusahaan ini di 31 Desember memiliki fair value senilai 576, jika yang kita gunakan equity method, kita tidak melakukan pencatatan apa-apa. Di Januari 28, saat pengumuman pembayaran dividen, kita tetap mencatatnya sebagai kas pada equity investment. Jadi bukan kas pada dividen revenue ya, tetapi kas pada equity investment 20.000. Kemudian ada lagi kerugian senilai net loss senilai 50.000. Senilai 50.000. Berarti Maksi Company ini kepemilikannya 20%. 20% dari 50.000. Berarti kan 10.000. Maka dia mencatatnya sebagai investment loss pada equity investment 10.000. 31 Desember bagaimana ketika fair value-nya adalah 528, nggak ada dilakukan pencatatan apa-apa. Jadi ini perbedaan antara fair value method dengan equity method. Ya. Sedangkan untuk yang holding more than 50%, wah ini nggak usah karena Anda bicara banyak ini nanti di akuntansi keuangan lanjutan. Oke ya. Jadi itu saja yang saya jelaskan, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan Anda untuk semakin memahami mengenai investasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.